Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil project based learning kami terkait analisis kesehatan bank umum yang terdaftar di BEI. Untuk kelompok kami memilih untuk menganalisis Bank Lampung untuk periode 2022 dan periode 2024. Tugas ini merupakan tugas untuk mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Dr. Reni Octavia SEMSI dan Ibu Diajeng Fitri Bulan SAK MAK. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Birgita Alessandra Chelsea Santana dengan NPM ujung 019, lalu ada Adita Putri dengan NPM ujung 036, lalu ada M. Kuraisin Kartadilaga dengan NPM ujung 078, M. Itian Ribhan dengan NPM ujung 085, Maria Rina Siswanti dengan NPM ujung 136, dan M. Zidan Al-Faruq dengan NPM ujung 036. Yang pertama akan saya bahas yaitu evaluasi kinerja dan risiko melalui metode CAMELS dan RGEC. Pertama, yaitu landasan dan peran strategis. Bank Lampung ini merupakan pilar utama pembiayaan daerah, UMKM, dan penguatan ekonomi regional. Lalu untuk urgensi kesehatan bank, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib menjaga kinerja keuangan demi melindungi nasabah dan mendukung pembangunan nasional. Lalu untuk metode penilaian, transisi standar penilaian untuk gambaran yang lebih komprehensif itu untuk CAMEL sendiri, mereka fokus pada modal, aset, manajemen, laba, likuiditas, dan sensitivitas. Lalu untuk RGEC atau Risk Based Rating, berdasarkan PBI nomor 13/1/PBI/2011 mencakup risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital. Lalu untuk fenomena data yaitu tren penurunan laba. Terjadi penurunan laba bersih yang signifikan selama 3 tahun terakhir, yaitu pada 2022 sebesar 181,1 miliar, 2023 sebesar 175,2 miliar, lalu untuk 2024 itu 103,1 miliar. Terdapat penurunan drastis. Selanjutnya ada metode evaluasi kinerja internal bank. Yang pertama ada kapital permodalan, indikator CAR, capital adequacy ratio, rumus modal dibagi ATMR dikali 100%. Standar sangat sehatnya yaitu di atas sama dengan 12%. Yang kedua, aset quality atau kualitas aset, indikator NPL, non performing loan, rumus kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Standar sangat sehatnya di bawah 2%. Indikator NPM, net profit margin, itu yang ketiga, manajemen. Rumusnya laba bersih dibagi laba operasional dikali 100%. Standar sangat sehatnya di atas sama dengan 100%. Yang keempat ada earnings atau rentabilitas, ROA, laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%, target di atas 1,5%. BOPO, beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%, target di bawah 83%. Lalu indikator likuiditas. Indikatornya LDR, loan to deposito ratio, rumus total kredit dibagi DPK dikali 100%, standar sangat sehat kurang dari 75%. Yang terakhir atau nomor 6, sensitivity atau sensitivitas risiko. Mengukur dampak perubahan suku bunga dan nilai tukar terhadap modal atau pendapatan bank. Terima kasih. Analisis RGEC. Pendekatan ini merupakan penilaian tingkat kesehatan bank berbasis resiko atau Risk Based Bank Rating yang memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi bank di masa depan. Terdapat 4 komponen utama RGEC, yaitu ada Risk Profile, Good Corporate Governance, dan Earning and Capital. Pertama, Risk Profile atau profil resiko yang merupakan
penilaian yang berfokus pada nilai risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Kami menghitung pada 2 indikator, yaitu 1. NPL atau risiko kredit untuk melihat kegagalan debitur. Nah, aspek ini tuh sangat sehat jika rasio NPL-nya itu kurang dari 2%. Kemudian ada risiko likuiditas atau LDR untuk menilai kemampuan bank membayar kewajiban jangka pendeknya. Aspek ini sangat sehat jika rasio LDR kurang dari 75%. Yang kedua ada Good Corporate Governance atau GCG. Aspek ini menilai kualitas manajemen bank dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG yang dikelompokkan dalam 3 aspek, yaitu ada governance struktur, governance proses, dan governance outcome. Aspek ini dikatakan sangat sehat jika memiliki skor aktual 81% sampai 100%. Yang ketiga ada earnings atau rentabilitas, digunakan untuk mengukur defisiensi usaha dan profitabilitas bank. 2 rasio utama yang kami gunakan adalah ROA atau Return on Asset dan BOPO, beban operasional dan pendapatan operasional. ROA ini untuk mengukur laba dari total aset. Aspek ini sangat sehat jika rasio ROA lebih dari 1,5%. Kemudian ada BOPO untuk mengukur efisiensi biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Aspek ini sangat sehat jika rasio BOPO kurang dari 83%. Dan yang terakhir ada capitals. Rasio ini mengukur kecukupan modal untuk menyerap resiko operasional dan kredit. Aspek ini dihitung dengan CAR, Capital Adequacy Ratio, yang sangat sehat jika rasio CAR lebih dari 12%. Setelah itu kita masuk ke overview kinerja keuangan komparatif. 1. Perkembangan aset. Pada 2022 sampai 2024, total aset mengalami pertumbuhan stabil namun moderat, rata-rata 1% per tahun mencapai 10,46 triliun akhir 2024. Pergeseran strategis terjadi pengalihan dana dari aset sangat likuid, gas dan giro BI ke aset produktif. Habis itu poin kedua ada kredit pihak ketiga, tumbuh konsisten, naik 12% di 2023 dan naik 4% di 2024. Investasi efek meningkat tajam 258% di tahun 2024 sebagai diversifikasi pendapatan. Habis itu ada mitigasi resiko, cadangan kerugian CKPN ditingkatkan secara signifikan 141% pada 2024 untuk memperkuat bantalan resiko kredit. Kemudian yang kedua ada profil liabilitas dan likuiditas. Total liabilitas stabil di angka 8,99 triliun 2024. Komposisi dana terjadi penurunan pada giro dan deposito pihak ketiga. Tabungan pihak ketiga tumbuh positif 11% di 2024 menunjukkan kepercayaan nasabah retail. Habis itu ada pendanaan antar bank meningkat drastis sebesar 52% di 2024 untuk menopang kebutuhan likuiditas jangka pendek. Setelah itu yang terakhir ada efisiensi. Penurunan liabilitas segera minus 31% membantu mengurangi tekanan kewajiban jangka sangat pendek. Poin ketiga ada posisi ekuitas atau permodalan. Total ekuitas menguat menjadi 1,47 triliun. Dukungan modal, adanya tambahan modal di sektor sebesar 19% di 2024. Poin yang terakhir ada cadangan internal. Cadangan umum dan wajib terus ditingkatkan mencerminkan struktur permodalan yang sangat matang dan kuat. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kinerja operasional dan arus kas Bank Lampung tahun 2024. Jadi, pendapatan bunga Bank Lampung mengalami pertumbuhan positif sebesar 12% hingga mencapai 1,01 triliun. Namun, laba bersih justru turun signifikan sebesar 41% menjadi 103 miliar. Penurunan laba ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga yang cukup tajam, meningkatnya biaya resiko akibat
lonjakan pembentukan CKPN, serta naiknya beban operasional khususnya gaji dan imbalan kerja. Di sisi positif, pendapatan berbasis komisi dan pemulihan aset masih menunjukkan kinerja yang cukup baik dan membantu menahan tekanan terhadap laba. Dari sisi arus kas, aktivitas operasional masih mencatat defisit, namun kondisinya membaik karena defisit berhasil menyempit sekitar 59% dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis tingkat kesehatan bank, kapital aset, dan liquidity. Kapital CAR permodalan yaitu sangat sehat. Rasio CAR konsisten naik dari 26,47% pada tahun 2022 menjadi 28,23% pada tahun 2024. Analisisnya itu, angka ini jauh di atas standar minimal regulator. Artinya, Bank Lampung punya napas yang sangat panjang dan modal yang sangat kuat untuk menanggung resiko operasional. Asset quality atau NPL, kualitas aset, yaitu sehat, tren menurun. Rasio NPL naik dari 2,18% pada tahun 2022 menjadi 2,82% pada tahun 2024. Analisisnya, meskipun masih di bawah batas aman 5%, tren kenaikan kredit macet atau NPL harus diwaspadai karena kredit macet terbesar ada di kategori macet 145 miliar pada tahun 2024. Liquidity atau LDR, likuiditas, yaitu cukup sehat, mulai ketat. Nah, rasio LDR naik signifikan dari 76,5% pada tahun 2022 menjadi 92,6% pada tahun 2024. Nah, analisisnya itu banyak bank semakin ekspansif dalam menyalurkan kredit, tapi dana pihak ketiga atau tabungan atau deposito tidak tumbuh secepat kreditnya. Likuiditas makin ketat karena dana yang terkunci di pinjaman semakin besar. Lalu ada analisis rentabilitas dan tata kelola, atau ada juga earnings, management, dan GCG, yaitu earnings, ROA, dan BOPO, rentabilitas, yaitu warning pada efisiensi. Nah, ROA atau bisa disebut dengan profitabilitas itu turun tajam dari 2,36% pada tahun 2002 menjadi 1,34% pada tahun 2024. Kemampuan asetnya itu menghasilkan laba berkurang. Pada BOPO, efisiensi memburuk dari 75,60% pada tahun 2002 menjadi 87,42% pada tahun 2024. Nah, analisis status BOPO berubah dari sangat sehat menjadi kurang sehat. Biaya operasional bengkak hampir menyalip pendapatan operasionalnya. Ini alasan utama laba bersih tertekan. Selanjutnya adalah kesimpulan kami. Berdasarkan analisis laporan keuangan Bank Lampung periode 2022-2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun bank secara umum mempertahankan predikat sehat hingga sangat sehat, berkat fondasi permodalan atau CAR yang sangat kuat di atas 26%, terdapat tren penurunan kinerja yang signifikan, terutama pada aspek profitabilitas dan efisiensi operasional. Penurunan laba bersih yang tajam hingga mencapai 103,1 miliar pada tahun 2024 dipicu oleh penyempitan margin bunga akibat kenaikan biaya dana atau cost of fund sebesar 33% yang melampaui pertumbuhan pendapatan bunga. Sementara, efisiensi operasional juga melemah yang tercermin dari kenaikan rasio BOPO dari 75,6% menjadi 87,42%. Meskipun kualitas aset atau NPL tetap terkendali dalam batas aman dan fungsi intermediasi terus berjalan melalui pertumbuhan kredit kepada pihak ketiga, peningkatan resiko likuiditas yang terlihat dari ratio LDR hingga mencapai 94,66% serta defisit arus kas operasional pada tahun 2023 menunjukkan bahwa bank ini tuh perlu untuk segera mengoptimalkan struktur pendanaan dan menekan beban operasional guna menjaga stabilitas kinerja keuangan di masa mendatang. Mungkin itu saja hasil dari analisis kami terkait PBL analisis laporan keuangan pada objek penelitian kami yaitu Bank Lampung. Kalau ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.